Indonesia Emas itu apa? Indonesia Emas itu adalah capaian dari Jembatan Emas. Dulu Bung Karno pernah mengatakan kemerdekaan adalah jembatan emas untuk membangun masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Itu ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 2 yang menyatakan dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang ini Indonesia Emas ya. Yang Indonesia Emas apa itu? Merdeka. Negara kita sudah merdeka. Bersatu, negara kita sudah bersatu. Berdaulat, negara kita sudah berdaulat. Adil, negara kita belum adil. Makmur, negara kita belum makmur. Merdeka pun kita masih harus perbaiki kemerdekaan kita. Kita ini merdeka benar apa tidak? Jangan-jangan hanya merdeka formalitas. Merdeka tapi disandera oleh kekuatan lain, itu namanya tidak merdeka. Berdaulat, kita punya kedaulatan sesuai konstitusi, tapi ternyata setiap pengambilan keputusan juga sambil dipegang lehernya oleh kekuatan lain, sehingga kita tidak berdaulat. Bersatu, mungkin kita masih menghadapi sedikit perpecahan. Nah itu semua, paling tidak perpecahan ide, itu semua harus kita atasi sehingga kita nanti bisa menjadi Indonesia Emas. Nah apa tuh Indonesia Emas? Cirinya Indonesia Emas itu tadi yang umum, merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Maka saudara, cirinya itu satu, pendapatan per kapita kita itu sudah mencapai 23.300 US dollar. Sekarang pendapatan per kapita kita itu baru 4.600. Nanti ketika Indonesia Emas kita sudah mencapai 23.300 US dollar minimal. Ada yang mencatat bisa sampai 29.000. Sekarang kita ini masih 4.600 saudara. Artinya kita harus mencapai, kalau ingin 100 tahun Indonesia merdeka, Indonesia Emas, itu pendapatan per kapitanya harus menjadi 23.300 US dollar. Kemudian angka partisipasi pendidikan yang di Indonesia Emas kelak, angka partisipasi pendidikan itu diproyeksikan 74% lulusan SMA itu masuk ke perguruan tinggi dengan mudah. Semuanya akan tertampung. Sekarang berapa saudara angka partisipasi pendidikan? Itu baru 11-12%. Bagi saudara ini termasuk yang beruntung, bisa lulus dari Uneko dengan kelas unggul, dan itu hanya 11% dari seluruh lulusan SMA. Yang lain itu pertama tidak bisa lulus karena kemampuannya, yang kedua karena miskin, tidak punya sekolah, cari kerja, sementara pekerjaan tidak ada. Besok di Indonesia Mas 74% langsung ketika sekolah, kamu besok masuk sini sudah diatur. Semua 74% sekolah, 26% kami perlu tenaga. Jadi saya tadi bicara mengenai masalah akademik di Umekom, Universitas Komputer yang memang merupakan salah satu universitas terbaik di Indonesia. Terus di situ saya bicara tentang bagaimana menyongsong masa depan Indonesia yang kita rencanakan masuk ke Indonesia Emas di dalam ya kira-kira berapa tuh? 20 tahun yang akan datang. 22 tahun yang akan datang kita harus menjadi Indonesia Emas
Dan yang di wisuda ini adalah anak-anak yang nantinya akan berperan di tahun 2045 ini. Oleh sebab itu saya memberi pesan dari persiapan prasyarat untuk menuju Indonesia Emas itu. Satu, penegakan hukum yang baik, termasuk di dalamnya ada pemerintahan yang bersih, lalu ada pemberantasan korupsi, lalu pengelolaan demokrasi yang berkeadaban serta toleransi di antara perbedaan yang memang diciptakan oleh Tuhan. Nah, di situ Indonesia Emas akan tercapai kalau keempat hal ini bisa kita lakukan dari sekarang. Kalau tidak, bisa-bisa nanti tidak sampai ke Indonesia Emas, terutama kalau demokrasinya tidak sehat, hukumnya tidak sehat, korupsi yang merajalela, yang itu nanti akan ditumpangi oleh gerakan-gerakan intoleran. Itu aja yang saya sampaikan tadi. Tidak ada urusan pemilu 2024 bahwa sama sekali. Dan memang tempatnya di dalam kampus. Ada yang mau tanya? Lalu bagaimana pesannya Pak? Pesannya menghadiri acara wisuda di HIPHOP Universitas Komputer Indonesia Pak? Seperti apa Pak? Mungkin dari suasananya, mahasiswanya dan juga kepala sekolah. Ya, kalau Anda lihat tadi bagus, suasananya sangat akan